Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Kamis 3 April 2025 bersama saya Ayu Putri Lape. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan oleh Tuhan untuk bangun dari tidur kami dan menikmati hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon hikmat dari Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca boleh kami renungkan dan dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacanya untuk kita semua. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui bacaan kita hari ini, tema yang menjadi perenungan kita adalah bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. Sekali lagi, bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, masa Prapaskah adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita merenungkan hidup dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Masa Prapaskah juga merupakan waktu untuk kita mempersiapkan hati menyambut peristiwa yang besar dalam iman Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Masa ini bukan hanya tentang mengenang penderitaan Yesus, tetapi juga momen refleksi diri, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan. Kitab Yoel yang menjadi bacaan kita hari ini mengajak kita untuk tidak hanya bertobat secara lahiriah, tetapi dengan segenap hati kita. Tuhan tidak mencari pertobatan yang hanya berupa kata-kata saja atau ritual semata, tetapi pertobatan sejati lahir dari kesadaran
dan keinginan untuk kembali kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Tetapi seringkali kita tidak menyadari betapa seriusnya dosa yang sudah kita lakukan. Masa Prapaskah ini mengajak kita menyadari dan mengenali dosa-dosa kita, menyesalinya, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Seperti Yoel 2 ayat 12, kita dipanggil untuk bertobat dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Itu bukan hanya sebuah ritual atau rutinitas yang kita lakukan, tetapi melambangkan kesungguhan dalam pertobatan. Berpuasa mengajarkan kita untuk menahan diri dan mengutamakan Tuhan. Menangis menunjukkan penyesalan, dan mengadu melambangkan doa yang tulus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pertobatan di masa Prapaskah memiliki makna yang dalam karena berkaitan langsung dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia-Nya dengan terus hidup di dalam dosa. Ketika kita bertobat, kita menghargai pengorbanan Yesus. Kita menunjukkan bahwa kita tidak ingin hidup dalam dosa yang sama yang membawa Yesus ke kayu salib. Oleh karena itu, masa Prapaskah bukan hanya tentang merenungkan dosa, tetapi mengambil langkah nyata atau tindakan nyata untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Kita bisa melakukannya dengan pertama, berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk menyelidiki hati kita, karena Tuhan adalah sang penyelidik hati kita saat kita melakukan hal-hal yang baik maupun yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kedua, kita berpuasa. Bukan hanya menahan diri dari makanan dan sebagainya, tetapi juga dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan sesama. Karena pengampunan dari Tuhan harus diiringi dengan hati yang mau mengampuni orang lain. Marilah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita belajar untuk menyadari dan mengenali setiap dosa yang kita lakukan menyakiti hati sesama kita maupun hati Tuhan. Kiranya renungan pagi ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam pertobatan dan berbalik kepadamu. Kami mohon ampun untuk dosa yang masih saja kami lakukan, dan ajarlah kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk bertobat dan kembali pada Tuhan, dan memaknai pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami
kami bawa setiap aktivitas yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.